Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Cuman satu orang. Pada cuti semua. Ya tapi demi Anda semua gitu, kita akan menghadirkan berita-berita tentang otomotif di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Dan kami juga meminta maaf, mohon maaf lahir batin. Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan puasa gitu. Tapi demi kalian nih, jadi harus kita membawakan berita yang terupdate gitu. Wajib. Ini mana sponsor? Ya udah kau macet aja ya. Situ tuh. Tuh di mana tulisannya? Kabur di sini. Berita pertama. Nah, ini dia. Mitsubishi Triton generasi baru hadir di bulan Juli. Tepuk tangan dong. Sepi banget ya? Sepi banget, cuma satu orang penonton bayarannya. Mitsubishi Triton generasi terbaru dipastikan akan hadir di bulan Juli 2023. Nah, beberapa hal menarik soal mobil ini nih. Mitsubishi menampilkan XRT konsep di Thailand ya. Karena double cabin itu pasti di Thailand dulu. Itu di sana tuh banyak banget rencem gitu ya. Mengenai double cabin di sana tuh kalau nggak salah yang melakunya tuh Isuzu ya. Isuzu apa ya? D-Max ya. D-Max yang paling laku. Tapi ya yang lainnya juga ada Hilux, ada itu laku semua dan semua itu dimodif-modif gitu ya. Sampai mesin-mesinnya jadiin kapal. Si mobil konsep ini dibungkus oleh camouflage yang agak unik gitu karena konsep desainnya berbeda dengan yang agak lama. Grillnya kotak, fendernya juga mengkotak. Nggak ada lagi J-line, Japan line ya gitu. Sambungan membentuk huruf J yang biasanya ada di antara kabin dan bak. Itu biasanya ada huruf J gitu ya yang antara kabin dan ya itu ada J-nya gitu, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Nah, Triton baru ini akan berbagi platform dan komponen dengan Nissan Navara. Biasanya mereka suka perang, kenapa sekarang jadi akur ya? Mungkin ini Puasa. karena iya. Oh iya, karena puasa jadi akur ya. Karena berbagi platform, makanya dimensinya agak jadi lebih gede gitu ya. Mesin ini juga ya belum dipublikasiin, belum ketahuan gitu pakai mesin apaan. Nah, keunikan yang ditampilkan pada pelapis camouflage salah satunya adalah garis-garis vertikal di pintu kabin belakang. Bentuknya seperti logo Rally Art. Mitsubishi itu kental sama rally-rallyan. Artinya ini berarti versi Rally Art akan hadir lagi, membawa mobil ini di medan rally jarak jauh seperti di tahun lalu, tuh kan, betul kan? Atau akan ada versi Triton Rally Art di jalan raya. Menarik sekali. Kita tunggu aja bulan Juli nanti. Berita selanjutnya. Toyota ungkap spesifikasi RAV4 GR Sport di Indonesia. Nah, ini ada juga di Gias kemarin dan saya juga udah di sana. Aduh, telepon lagi dari Mami nih, Mami pasti. Nah, minggu lalu itu Toyota Astra memajang RAV4 GR Sport di acara Gejau 2023 Gaikindo Jakarta Auto Week Gejau tuh ya. Tapi begitu kami tayangkan di video Motomobi News, tidak lama mereka mengumumkan akan segera menjual mobil ini. Yes! Speknya itu ya, ini menarik sekali karena mesin internal combustion yang 4 silinder bertenaga 182 dengan torsi 227 Nm. Hanya segitu. Sistem penggeraknya menggunakan yang disebut Intelligent All-Wheel Drive E4. Ya, ini ada all-wheel drive. Jadi kalau nggak pengen Corolla Cross gitu ya, Corolla Cross itu kan buat yang di city-city gitu ya, buat di kota-kota karena dia basicnya dari Corolla. Kalau ini basicnya dari Camry tapi dibuat untuk off-roadan sedikit lah karena dia sudah berpenggerak all-wheel drive ya. TNGA K itu chassisnya. Nah, secara singkat, cara kerja E4 adalah menyalurkan tenaga dari mesin dan motor listrik ke roda depan. Kemudian memberikan tenaga ke as roda belakang menggunakan motor listrik tambahan. Jadi ada dual motor elektrik di depan dan di belakang. Cuman yang depannya itu lebih gede karena dia F gitu ya. Jadi depannya gede, belakangnya kecil lah. Tenaganya itu nggak gede-gede amat. Punya kemampuan pengisian ulang AC maupun fast charging. Suspensinya juga berbeda dengan RAV4 biasa karena sudah di-tuning oleh GR supaya lebih sporty. Jadi GR Sport ini keluar di tahun 2022 atau yang paling terakhir. Sedangkan di trimnya di dunia itu banyak banget.
semacam Avanza-nya dari sebuah RAV4, ya itu banyak banget. Dan yang paling terakhir emang versi GR Sport di tahun 2022 dan akhirnya kemarin kita lihat di Gejau. Nah, mobil ini juga sudah diberikan paket fitur TES 2.0. Anehnya ini dikasih TES 2.0 loh. Sedangkan yang terbaru Toyota itu pakai TES 3. Nah, tapi mungkin ini buat peruntukannya buat off-road-off-roadan, jadi nggak harus terlalu canggih-canggih banget ya. Karena yang TES 3 itu udah termasuk canggih dan sangat smooth seperti di Foxy. Ya, itu di Foxy keren banget. Chery Omoda 5 siap masuk ke jalur produksi. Karena ini modelnya keren banget. Makanya banyak peminatnya dan akhirnya masuk jalur ke produksi gitu ya. Tepuk tangan dulu mau Chery. Sepi banget ya. Chery Omoda 5 dikabarkan segera masuk jalur produksi di pabrik Chery di Indonesia. Fasilitas produksinya menggunakan rekanan Chery, yes, PT Handal Indonesia Motor atau HIM di Bekasi. Keinget sesuatu ya HIM itu ya? Dia dong. Hah? Dia. HIM bukan nama baru, mereka pernah merakit Ford Laser. Ya, Ford Laser itu udah zaman dulu kala di tahun 80-an juga sudah ada dijadikan taksi. Lalu PT HIM ini merakit mobil-mobil Hyundai, itu bilangnya. Seperti Avega, H1, i20 hingga Hyundai Sonata. Oh, banyak juga ternyata ya. Sekarang mereka memproduksi mobil-mobil Chery, termasuk keluarga SUV Tigo. Cie23, ya. Produksi Chery Omoda 5 dimulai 20 Maret 2023 lalu. Oh, udah lama tuh. Mudah-mudahan nanti yang ada inden tuh nggak usah inden lah karena sudah tersedia unitnya. Hingga April nanti ditargetkan 300 Chery Omoda 5 yang sudah dipesan akan keluar dari pabrik si PT HIM ini. Omoda 5 tersedia dalam 2 tipe yaitu RZ dengan harga 399,8 juta gitu ya. Nyaris banget 400, tapi masih di bawah 400, kan bilangnya enak gitu ya. Dan tipe Z dengan harga 329,8 juta. Menarik sekali nih omongan. Next! Nanas ya? Jadi keinget buah lagi. Kawasaki Indonesia meluncurkan KLX 150 SM 2023. Ini kapan ini? Kapan? 14 Maret yang lalu. Yes, Kawasaki Indonesia itu meluncurkan motor ini ada 2 varian yaitu KLX 150 SM dan KLX 150 SM SE. Motor ini mengalami revisi pada bagian desain dan warna alias ya facelift sih sebetulnya. Selain desain bodi yang lebih agresif, sekarang KLX 150 SM sudah dibekali dengan lampu LED di depan. Jadi lebih terang tuh, kalau nerobos hutan-hutan tuh jadi lebih terang gitu ceritanya. Speedometer juga udah digital, jarak main suspensinya jadi travelnya tuh jadi diperpanjang jadi 175 mm. Pelaknya tetap jari-jari ukuran 17 inci, tidak seperti KLX yang biasa tapinya ya. 150 SM ini menggunakan ban aspal ya kayak motor enduro. Untuk membedakan versi biasa dengan SE atau Special Edition ada tambahan aksesoris berupa handguard, skid plate dan pelek jari-jari hitam. Oh, cuman itu aja bedanya. Tapi bedanya berapa juta tadi ya? Oh, ini nih bedanya. Harganya kalau yang biasa SM biasa itu 36,9 juta on the road Jadetabekser. Kok bingung ya? Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Serpong. Bener ya? Nah, ini kalau untuk yang versi KLX yang SE-nya gitu ya, itu 39,5 juta rupiah. Berarti beda 1, 2, 3 jutaan aja. Untuk mendapatkan handguard, skid plate, dan pelek jari-jari hitam. Cuman nggak apa-apa lah. Terahnya itu lebih tinggi kalau SE pasti. Next! Subsidi kendaraan listrik mulai berlaku nih. Pada minggu lalu gitu ya, kita menginformasikan bahwa ada motor yang dapat subsidi. Motor listrik dapat subsidi itu sekitar 7 juta, tapi dengan ketentuan dengan TKDN 40% dan segala macam. Nonton juga tuh nanti di info sebelumnya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu ada infonya. Nah, ini sekarang giliran yang mobil listriknya. Nah, yang motor ini hanya berlaku untuk 2 tahun dengan kuota 1 juta unit motor akhirnya ya keluar ya ini ya. Rinciannya adalah 200.000 unit motor baru dan 50.000 unit motor konversi untuk tahun 2023 ini. Berarti
kira-kira ada 250.000 unit lah totalnya antara yang motor baru sama yang konversinya. Nah, tapi di tahun 2024 subsidinya adalah untuk 600.000 unit motor baru dan 150.000 unit motor konversi ya. Itu untuk ngejar kuota gitu ya. Jadi 1 juta pas di tahun 2024. Yang mobilnya kapan? Ya ini sekarang. Berlaku bulan April, 1 April. Apakah benar? Tapi ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan ini berlaku benar-benar. Karena pemerintah masih menggodok aturan untuk yang bis listriknya. Yang ternyata dapat subsidi juga. Nah, bis listriknya ini harus rakitan Indonesia. Dan belum ada yang mempunyai komponen TKDN hingga 40%. Gimana caranya ini? Nggak tahu juga ya. Tapi ya kami nggak mau percaya. Gitu kayak rumor-rumor begitu. Kita pengen yang akurat. Yang pasti nih ya, salah satu komponen subsidi untuk mobil listrik dan bis listrik adalah diskon PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Jadi mobil itu PPN-nya yang 11% didiskon 10%. Bis yang PPN-nya 10% didiskon menjadi 5% saja. Subsidi motor listrik, mobil, dan bis listrik ini berlaku untuk siapapun yang mampu mencapai TKDN 40%. Gitu. Jadi semakin murah sampai tahun 2024 ya. Mungkin kalau motor kan 2 tahun tuh. Dari tahun ini sampai tahun 2024 yang mobilnya kita nggak tahu sampai kapan, yang bisnya juga. Ini kenapa padahal bisain aja sih. Jadi bis kan biasanya untuk angkutan komuter tuh, padahal yang mobil keluarin dulu lah. Menurut saya. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobi Om Mobi dan Mes Mobi sekaligus dengan tombol loncengnya. Wih, bener! Lancar! Share video ini ke seluruh dunia. Nah itu ada dari sini. Hah? Oh, iya. Cek video ini ke seluruh dunia melalui Instagram kami. Gitu kan. Cek juga website motomobinews.id untuk berita terupdate mengenai otomotif di Indonesia dan seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton.